siapa yang menyuruh beribadat menggunakan toa. Artinya apa itu nabinya, apa itu walinya, apa itu kiainya. Nah, menurut saya meyakini bahwa ibadat menggunakan toa itu yang menyuruh adalah nafsunya atau kekarpane. Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo Om wilahing jati nuhune ajat-ajate luluku Nusantara tabe uluk salamulnya. Saya melihat di beranda ya ada sebuah fenomena yang mengejutkan menurut saya, bahwa ada seseorang yang masuk saat ibadah sholat taraweh di Samarinda kalau nggak keliru, dan lalu membawa parang menuju kepada imam masjidnya, ya intinya akan ngamuk. Dan tempo-tempo dulu juga banyak orang tadarusan saat bulan puasa, juga ada warga yang masuk dan menegur langsung kepada orang yang tadarusan. Lalu berulang kali sering terjadi yang demikian. Nah, lagi-lagi terjadi fenomena atau kejadian yang tidak mengenakan saat menurutnya secara umum itu adalah mendapatkan pahala, di satu sisi membisingkan tetangga. Saya sedikit mengatakan ya bahwa kalau yang seasli-aslinya secara fitrah, kata Pak Kiai, atau secara seasli-aslinya yang semudah saya itu, sing seasli-asli nih, apakah orang ibadah itu diwajibkan menggunakan pengeras suara? Nah, ini perlu kita tanda tanya semua kepada diri kita itu sendiri, yang bahwasanya secara ceplak modar kalau istilah Banyumas itu, sapa sing perintah wong ibadah gue nganggo corong. Nah, corong itu ya pengeras suara, membran apa ya, sebagiannya ada yang mengatakan, atau toa. Nah, ini memang suatu hal yang patut dibahas, patut dirapatkan. Namun menurut saya yang namanya ibadah itu harus pakai hati. Sekali lagi, peribadatan itu harus menggunakan hati atau perasaan. Manakala jangankan ibadah, yang sifatnya itu bukan ibadah pun harus memakai hati. Ya, harus memakai hati dalam arti ya memakai perasaan. Kita itu bisalah mengukur rasane liyan koyotene rasane diri pribadi. Kalau istilah Jawa itu nek diciwit kerasa lara atau sakit, jangan kita mencubit. Lah, ini sebagai barometer nyata dalam kehidupan yang kurang kita hayati. Rata-rata sekarang ibadatnya itu menurut saya itu hanya tekstual, bukan kontekstual. Lah, manakala ibadat tekstual itu terlalu dibesar-besarkan, ya niscaya kontekstualnya adalah kurang ngepasi. Nah, ibadah itu kan demi menyongsong kesejahteraan, ketentraman hati, lalu kesejahteraan sosial bagi seluruh umat. Nah, kalau agama kan tentunya umat. Kalau negara tentunya adalah rakyat. Lah, sudahkah kita membawa manfaat, membawa kesejahteraan dalam peribadatan kita? Sekali lagi, apakah itu sudah membawa manfaat atas peribadatan kita? Sebab yang saya tahu, yang namanya pengeras suara itu menurut saya itu adalah kaum yang sedang berpesta pora. Yang berpesta pora itu mungkin ngepasi yang saya maksud, manakala ada orang hajatan, manakala ada orang
acara-acara lain dan sebagainya, acara yang sifatnya itu ya kita itu menyongsong pada sesuatu hal yang paling terjadinya setahun sekali, umpamanya khitanan, umpamanya lagi hari peringatan hari besar apa yang sifatnya itu setahun sekali lah. Kalau ini kan setiap hari, bahkan sehari sampai dengan beberapa kali, mungkin bisa 5 kali, mungkin bisa nanti ditambah lagi acara apa tadarusan dan sebagainya, itu kan jadinya per hari berkali-kali. Nah, saya tidak membela kepada yang mengamuk ya, artinya membawa parang lalu membawa parang dan menuju kepada imam masjidnya, karena memang peribadatan ini yang saya rujukan itu harus memakai hati. Nah, siapa yang menyuruh beribadat menggunakan toa? Artinya apa itu nabinya, apa itu walinya, apa itu kiainya. Nah, menurut saya meyakini bahwa ibadat menggunakan toa itu yang menyuruh adalah nafsunya atau kekarpane. Jadi tidak ada yang namanya, kalau istilah itu hadis apa ya, Kanjeng Nabi itu menyuruh beribadat memakai toa dengan dasar syiar. Namun yang saya tahu dan bacalah dengan kata yang tidak dengan suara yang tidak terlalu kencang atau keras dan tidak terlalu rendah atau terlalu kecil lah ibaratnya. Lah, ini kita mesti introspeksi masing-masing, baik masyarakatnya atau umatnya ataupun para pengurus masjid atau marbot atau takmir, terserah saja. Lah, ini sebab yang saya tahu peribadatan di tempat-tempat ibadat yang lain tidak demikian. Artinya peribadatannya itu mungkin pengeras suara itu ya cukup pakai salon, jadi agak-agak empuk sedikit lah. Lah, saya sendiri secara jujur sering merasa terganggu, sering merasa tidak nyaman atas ibadat yang dikeras-keraskan, namun hanya suaranya. Ini kasus nyata, yang namanya peribadatan. Mari kita beribadah, mari kita beramal. Saya yakin deh, yang mengajak beramal itu tidak mau beramal. Artinya, mari kita memberi gitu loh. Mari kita memberi kepada beramal ya. Kalau kesimpulan saya, yang namanya beramal adalah suatu tindakan yang manfaatnya sama sekali tidak untuk dirinya. Lah, ini tidak semua orang kalau bersuara amal ya itu sangat banyak. Namun untuk beramal saya yakin sangat sedikit. Melakukan amal saya yakin sangat sedikit. Lah, apa itu iman? Lah, saya meyakini bahwasanya iman itu adalah sebuah tindakan yang segala sesuatunya, ucapan dan tindakan yang saya maksud dikaitkan dengan akibat. Ya, orang yang beriman yang saya maksud adalah seseorang yang tindakannya, ucapannya, segala sesuatunya, kalau istilah Jawa itu tindak tanduknya dikaitkan dengan akibat dari akhir. Nah, untuk saat ini saya yakin tidak sampai ke yang demikian. Makanya janganlah kita heran manakala ada orang yang atas ibadatnya orang lain itu merasa tidak nyaman malah. Nah, saya sedikit mengulas ya, karena saya itu sering berjalan ke tempat-tempat yang seperti suku Samin umpamanya. Itu tempat ibadatnya ini ya secara jujur nyaris tidak ada. Hanya ada langgar, masjid cilik itu namanya langgar ya. Itu di suku Samin, itu pun mohon maaf kurang diaktifkan. Atau tidak ada yang mengimami dan sebagainya. Mungkin ide siapa dan sebagainya. Yang jelas saya melihat ada satu langgar di situ atau musola yang menurut saya kurang terawat dan menurut saya kurang teraktifkan. Nah, saya sedikit mengulas pula yang bahwasanya itulah sebabnya kaum penghayat atau kaum kapitayan Jawa tidak ada tempat ibadatnya. Lah, kalau kita mengamati, saya boleh dong mengamati yang bahwasanya di mana suatu tempat, di mana suatu pedukuhan atau di mana suatu desa sudah banyak tempat ibadat, menurut saya itu mohon maaf semaaf-maafnya, yang saya tahu itu makin tambah kebisingan. Yang saya tahu, artinya kebisingan ya bising gitu loh. Sana mungkin acara sholawatan, sana mungkin acara sedang apalagi dan sebagainya. Lah, ini menurut saya tambah kebisingan.
tambah kebisingan itu ya bising itu seperti apa? Bukan berarti saya menampik adanya tempat ibadat. Mohon maaf ya, saya sama sekali tidak menampik tempat ibadat atau menjelekkan tempat ibadat, enggak. Namun saya memberikan rujukan, sekali lagi, saya memberikan rujukan bahwasanya beribadat itu harus pakai hati. Jangan sampai beribadat itu semaunya sendiri ya, semaunya sendiri, dupehaken atau apa ya, mengandalkan karena itu kaum mayoritas sehingga saya beribadat begini dengan cara begini, niscaya orang akan tetap menerima. Lah ini ukurannya kembali lagi kepada rasa rumangsaning urip. Manakala kita itu mohon maaf pas sakit gigi lalu atau ibunya sedang sakit, nggak dirinya mungkin orang tuanya atau tetangganya mungkin sedang sakit, lah mendengarkan suara yang tidak taruhlah tidak semestinya, dalam arti sangat keras ya, semestinya karena ayat-ayat Allah, ayat Tuhan Yang Maha Esa atau firman-firman Allah ini sudah semestinya. Namun ayat itu yang tidak dihayati sehingga saya yakin bisa membuat maksiat ya. Jadi intinya saya mengatakan ibadah itu harus pakai hati, tidak bisa yang namanya ibadah itu semaunya sendiri. Jadi mengenai toa menurut saya itu ya harus pakai ukuran, ngukur rasa nenglian, janganlah itu terlalu keras. Saya rasa demikian. Terima kasih.